Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ternyata Anies Baswedan itu mendapatkan dukungan di Jawa Tengah. Ya, karena kita tahu kan Jawa Tengah ini bukan basicnya Anies Baswedan. Dan yang lebih sadisnya adalah karena yang menjadi motor penggeraknya di situ adalah ex-politikus PDIP itu. Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula The Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu kemarin kawan-kawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Aman Jawa Tengah Slamet Sudarso mengatakan deklarasi dan dukungan nyata ini adalah deklarasi dukungan nyata sukarelawan itu. Slamet menyebut bahwa Laskar Aman mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, diantaranya sebagai akademisi maupun sebagai pejabat publik itu. Kata Slamet, Anies Baswedan merupakan tokoh intelektual. Dia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Untuk itu, dukungan Laskar Aman Jawa Tengah dan seluruh simpul sukarelawan Anies Baswedan itu merupakan keputusan yang tepat itu. Nah, mantan kader PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa dukungan politik ini berdasar pada penilaian rasional dan objektif itu. Nah, pasalnya imbu dia, hanya Anies Baswedan yang bisa diyakini membawa keadilan, kesejahteraan untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Slamet mengatakan Anies Baswedan berhasil memimpin DKI Jakarta. Menurut dia, Anies Baswedan telah memimpin dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga tanpa membeda-bedakan. Slamet juga mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ini kan seperti kita tahu bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng itu. Nah, sementara itu Ketua Umum Laskar Aman, Ervanus Tau mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen mereka mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ya, meskipun dari pihak pendukung Anies Baswedan itu sempat mengatakan dulu bahwasanya sekarang ini sudah tidak ada kandang-kandangan itu. Jadi semuanya relatif, yang penting semuanya itu bisa memilih siapapun, sudah tidak ada lagi masalah kandang-kandangan itu. Bahkan sebenarnya Jawa Tengah itu katanya sudah terpecah itu, bahkan sudah banyak pendukung Anies Baswedan di sana karena orang-orang yang kecewa dengan kepemimpinan Ganjar Pranowo di sana kan jelas akan mendukung Anies Baswedan itu. Nah, dukungan dari Jawa Tengah, Imbu Ervan menjadi bukti bahwa Anies Baswedan bisa diterima dan didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, tanpa kecuali di Jawa Tengah yang dianggap bukan menjadi basis dukungan Anies Baswedan. Jadi sebenarnya Anies Baswedan itu dari pengamat ataupun dari para pendukungnya itu menginginkan sosok yang mendampingi Anies Baswedan itu bisa sedikit mengambil suara dari Jawa Tengah itu. Kalau bisa setengahnya ya setengahnya akan lebih bagus katanya itu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ervan menyebut bahwa sebelum deklarasi pihaknya berkoordinasi dengan semua sukarelawan Laskar Aman Jawa Tengah. Menurut Ervan, respon masyarakat cukup beragam dan nama Anies Baswedan juga menjadi perhatian. Hal itu dibuktikan dengan tekad dan komitmen para pejuang Laskar Aman Jawa Tengah untuk memenangkan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut sebagai presiden. Pria asal Flores, Manggarai, NTT itu mengklaim bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat
untuk menjawab kecemasan dan ketakutan masyarakat terkait isu-isu sara yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkannya itu. Irfan meyakini Anies Baswedan merupakan figur tepat untuk menjawab kecemasan bahkan ketakutan yang sengaja diadu domba oleh pihak tertentu. Padahal, kata dia, Anies Baswedan merupakan tokoh nasionalis religius yang telah membuktikan kepemimpinannya di DKI Jakarta. Irfan mengklaim juga selama ini Anies Baswedan dibingkai dengan narasi-narasi negatif. Selain deklarasi, para sukarelawan Laskar Aman Jawa Tengah itu terlebih dahulu dibekali dengan pencerahan politik yang dikemas dalam dialog kebangsaan. Tema dialognya ialah membangun harmoni, merawat persatuan. Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut yakni Ketua Umum Laskar Aman Irfan Tau, juru bicara Laskar Aman Indra Karisma Miyaji, dan Ketua Dewan Pakar Laskar Aman S. Sueharso itu. Jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya dukungan terus mengalir pada Anies Baswedan, tidak terkecuali di Jawa Tengah sebagai bukan basicnya Anies Baswedan, tapi di sana sudah ada deklarasi dukungan, deklarasi Jawa Tengah ini apa namanya tadi, aman ya, Laskar Aman, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan itu. Jadi ini sangat mengerikan pasti buat para calon lawan Anies Baswedan yang sampai hari ini belum ada satu orang pun yang nongol untuk secara serius menantang Anies Baswedan. Jadi apakah kemudian hal-hal seperti ini akan bertahan hingga 2024 yang akan membawa kita pada pilihan satu-satunya jatuh kepada Anies Baswedan? Karena sejauh ini kita bisa melihat, kita bisa menganalisa bahwasanya, oke, katakanlah dari Golkarul lah dan kawan-kawan, KIB lah, mereka masih meraba-raba. Terakhir kemarin mau gabung dengan koalisi Gerindra PKB, mau memasangkan Hartarto dan Caimin itu. Airlangga Hartarto dan Caimin. Apakah kemudian itu yang bisa mengalahkan Anies Baswedan? Kemudian kalau itu terjadi, maka Gerindra is dead kalau seperti itu misalnya. Kemudian dari PDIP juga masih dilema ini, Megawati siapa ya, kartu mana yang ingin dia keluarkan. Tapi terlepas dari semuanya itu, bahwasanya kita bisa melihat bagaimana dukungan, bagaimana orang-orang di belakang Anies Baswedan terus satu persatu tumbuh di sana. Bahkan dari relawan juga mengatakan bahwasanya dukungan Anies Baswedan itu semakin hari semakin menggurita itu. Dan ini jelas menjadi berita buruk buat para calon lawannya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah teman-teman juga menganalisa demikian, bahwasanya Anies Baswedan semakin hari semakin tak terbendung? Ataukah teman-teman juga punya persepsi yang lain? Misalnya, Anies Baswedan hanya akan menang hanya menang di awal dan terakhir bakal KO atau seperti apa? Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.